datang ke RDAY, permasalahannya Utang 3 miliar. kurang lebih 3 miliar. Kurang lebih 3 miliar. Hutang sama satu orang apa banyak orang? Ada Banyak beberapa orang ya. banyak orang, Pak. Banyak orang. Bapak bidangnya apa? Kegiatannya? Catering, Pak. Catering. Apa yang bikin Bapak yakin jauh-jauh dari Makassar ke RDAY? Saya lihat YouTube-nya Pak Haji Ya. dan saya yakin sekali, Pak Haji. Karena itu yang pernah saya ceritakan juga ke orang tua, bahwa di YouTube itu yang saya lihat anunya Pak Haji seperti ini. Itu nenek saya dulu pakai juga seperti itu gitu. Ya, yang mana? Yang kayak mandi daun pandan Ya. segala macam, terus kayak dipegang alat kelamin. Ya. Ada juga seperti itu nenek saya dulu gitu. Jadi saya yakinnya di situ, Pak Haji. Oh ya. Terus? Jadi saya dalam bulan suci Ramadan ini sudah berapa kali Pak Haji rencana mau ke sini, cuma ada kendala lah, kayak ini saya paksakan terakhir ini, saya masukkan, saya gadaikan mobil saya harus ke sana sebelum bulan suci Ramadan ini selesai. Saya bilang gitu. Alhamdulillah kemarin saya datang ke sini, saya juga kaget, sempat ngobrol di atas, Pak Haji kondisinya masih belum fit kan gitu. Ya, terus bagaimana saya lagi di Makassar, dari Makassar kan langsung dari bandara ke sini Pak Haji. Iya. Bandara. Terus alhamdulillah langsung dikabari kurang lebih sekitar setengah jam Pak Haji bisa datang gitu. Saya langsung ke sini, terus saya ngobrol di sebelah di kanting itu, minta mes di situ 2 hari itu Pak Haji. Iya. Dan saya minta privat itu juga kemarin. Iya. Alhamdulillah bisa ketemu Pak Haji hari ini langsung gitu. Enaknya privat kita bisa ngobrol berdua Pak. Nanti diajarin Bapak, pasti terkabul, nggak mungkin nggak. Iya Pak Haji. Kuncinya satu, Bapak mau nerima dulu takdir Tuhan. Iya, Ini Pak. kan Bapak belum mau nerima takdir Tuhan. Bapak belum mau nerima takdir Tuhan. Terima dulu takdir Tuhan. Charger nih HP saya. Ini chargernya di sini. Terima dulu takdir Tuhan. Iya Pak Haji. Jadi di Al-Quran tuh ada ayatnya. Ayatnya apa bunyinya Pak Nur? Barang siapa yang tidak menerima takdirku, kunya itu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pak. Dan ketetapanku, kunya itu Allah Subhanahu wa taala. Silahkan cari Tuhan selain aku dan keluar dari kolong langitku. Kalau di RDAY, siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Yeah. Nah, biar Bapak utangnya lunas, yang bayarin Allah Subhanahu wa taala. Lunas utang tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Bisa gak Bapak aminin dulu bahwa Bapak kelilit utang 3 miliar dengan beberapa vendor? Yeah. Kok diaminin sih Pak Haji? Ya kan ini semua udah atas izin Allah. Kita ketemu ini berdua udah atas izin Allah. Nah Bapak ngaminin dulu. Saya terima Tuhan. Saya terima. Saya terima Tuhan. Saya terima. Gitu. Iya, Pak. Kita kan enggak. Kita protes. Salah saya apa? Saya udah sholat. Saya udah ibadah, udah puasa. Saya udah sedekah. Saya sudah dan sudah. Tapi kok malah utang saya belum lunas-lunas. Nggak boleh. Iya. Kita harus yang namanya proses. Kalau Bapak protes. Oh beda protes sama proses. Beda. Jadi Bapak harus proses. Menerima ketetapan. Menerima takdir. Menerima keputusan
Allah Subhanahu wa taala. Nanti enak jalannya ada. Herannya Bapak ketemu si A, dia bayarin. Bapak ketemu si B, nanti dibayarin. Bapak ketemu si C, nanti dibayarin. Tidak usah ngoyo Pak Haji. Ngapain ngoyo? Saya nggak mau ngoyo-ngoyo. Saya nggak mau. Jadi Bapak yang pertama terima dulu takdir Tuhan bahwa Bapak sudah ketemu sama jalannya Allah, bahwa Bapak harus menerima hutang yang 3 miliar. Nanti jalannya ada. Iya, Pak. Nah kalau saya boleh tahu nih, dengan hutang 3 miliar, beban apa yang Bapak udah jalanin? Beban apa? Beban tuh sedih, murung, ditagi-tagi debt collector atau apa? Coba. Ya sebenarnya yang kalau didatangi sih tidak pernah Pak Haji, cuma kayak semacam kayak saya terasa diteror gitu loh. Karena lewat WA gitu kan, karena dulunya kan kita tidak pernah seperti itu, kita merasakan seperti ini kan pasti sakit hati gitu. Maksud saya, kenapa saya begini padahal bukan saya. Saya juga ada. Itu namanya protes apa proses? Protes. Gitu. Itu namanya protes lah. Iya Pak Haji. Terus yang ini yang paling ada satu orang ini yang harus di bulan 3 ini sebenarnya. Bulan Maret. Bulan Maret ini sampai dia Nilainya berapa? kurang lebih sekitar 1 M mungkin Pak Haji. Yang 1 M. 1 miliar. 1 miliar. Itu yang bulan 3 ini. Pak, kalau kita ngobrol-ngobrol nih ya. Iya Pak Haji. Kalau orang hamil itu lahir berapa bulan 9. kehamilan? Kurang lebih 9 bulan. Iya. Kira-kira kalau dia baru 5 bulan lahir, bisa gak ngelahirin? Baru 5 bulan hamil, dia ngelahirin, bisa gak? Enggak lah. Enggak bisa. Baru 3 bulan hamil, ngelahirin, bisa gak? Enggak bisa. Nggak bisa. Iya. Berarti utang kalau belum waktunya lunas, ya nggak bakal bisa lunas lah. Iya, iya. Nanti pasti lunas, tenang aja. Kayak orang hamil. Amin. Pada saat waktu lahiran, ya lahiran. Orang belum waktunya mati, maksain dia bunuh diri, belum waktunya mati, bakal bisa mati gak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini belum maghrib, ini baru jam 3, jam 4, jam 3. Saya maksain mau sholat maghrib, kira-kira diterima gak sama Allah? Tidak Pak Haji. Enggak lah. Ini jam 3 saya maksain sholat isya. Kira-kira diterima gak sholat isya saya sama Allah? Enggak lah. Betul. Jadi kata Allah, utang kalau belum waktunya lunas, ya nggak bisa dilunasin. Orang belum waktunya lunas. Iya. Ikut multi level marketing. Oh goblok. Nggak apa-apa itu. Capek. Udah aja santai. Jalanin ilmunya Allah aja. Nah, maunya saya di Al-Quran tuh ada Pak ayatnya di Al-Quran. Jadi di surat nanti diterangin, nanti Bapak dengerin. Datanglah kepadaku kata Allah, mohon ampun. Nah, jadi kita tuh suruh datang ke Allah mohon ampun. Nah, kapan kita datang ke Allah mohon ampun? Hampir nggak pernah. Kita datang ke Allah ya untuk sholat, ibadah. Itu kan udah kewajiban. Kapan lo mohon ampunnya? Nah, tuh ada ayatnya. Coba Pak terangin Pak. Mic-nya cuma 2 ya? Kalau saya ngomong. Nih, dengar gak kalau ngomong kencang? Kalau dia ngomong kencang, dengar. Kalau dia ngomong, nih pakai nih, jangan kelihatan banyak. Iya. Kalau yang Iya bagus. kalau kolong langit yang disampaikan Pak Haji tadi itu bahasa RDAY Pak Haji. Iya. Bahasa hadis kutsinya aslinya begini.
sesungguhnya aku ini Allah. Allah menyampaikan eksistensinya Iya, iya. kepada kita. Tiada ilah selain aku. Barang siapa yang tidak bersabar atas cobaanku, tidak bersyukur atas segala nikmatku, serta tidak rela terhadap keputusanku, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit dan bumi dan mencari Tuhan selain aku. Itu Itu ayatnya. Di ayatnya Al-Quran. di hadis Di qudsi. hadis qudsi. Hadis qudsinya. Kalau saya ilmu RDA yang lebih dahsyat lagi ngomongnya. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Nah, di hadis kursinya itu. Ya. Nah, jadi kita harus legowo bahasa Pak Haji. Iya. Ilmu RDAY-nya di Lapang situ. dada. Lapang Lapang dada. dada. Legowo. Kalau bahasa Jawanya kan Terima. legowo ya. Legowo. Ya kan Bahasa kebetulan Jawa. istri saya kan orang Jawa Pak Haji. Oh, orang Jawa. Jawa Tengah. Legowo. Iya. Lapang dada. Iya. Ya. Bukan sabar. Kalau sabar jengkel ditahan-tahan. Iya. Kapan waktu pasti meleduk. Legowo Namanya berarti legowo. diikhlaskan gitu ya. Ya. Legowo. Ya. Legowo. Lapang dada. Terima Terima gitu. dengan sepenuh jiwa. Nah, itu tidak ada yang di gelo apa? Gelo. Tidak ada yang diseselin apa yang sudah dilakukan dan tidak ada yang disalahkan kepada Allah, terutama menyalahkan Allah, bahasa Pak Haji tadi. Kita kan kalau ada sesuatu pada kita kan Allah tidak adil. Nah, Gitu. Ya, benar. Kan kadang Betul. kita suka diseselin. Kenapa kita minjem duit sama si bangsat? Kita tahu dulu begini, kita nggak mau nih minjem duit sama si bangsat. Nggak boleh dong. Justru si bangsat hadir, minjemin duit ke kita, pasti udah seizin Allah. iya, Pasti. betul. Nah, jadi jangan diseselin. Kita kan suka diseselin. Kenapa ya Bu? Kalau ke istri, kenapa ya yang? Kalau kita ketemu si bangsat. Coba kalau kita nggak ketemu si bangsat, nggak begini jadi. Nggak boleh. Iya Pak Haji. Jadi Bapak nggak boleh begitu. Yang kedua terkait dengan mohon ampun, itu apapun persoalannya, apapun hajatnya, gitu kan. Kalau bahasa promosinya kan apapun makanannya, minumnya, Iya. botol sosro. Lah kalau RDAY apapun hajat Bapak, apapun persoalan yang Bapak hadapi, solusinya adalah selesaikan urusan dengan sifat 18 itu. Pegang itu Pak. Iya. Ya. Yang ini Iya. ada semalam ini. Sudah kan? Sudah ada, iya, iya. itu. 18 itu harus dihilangkan. Kenapa harus dihilangkan? Karena tadi sudah disinggung Pak Haji, Allah minta kita untuk melepaskan diri dari sifat-sifat yang tidak baik, tidak disenangi oleh Allah. Maka kita diminta untuk bertobat, untuk mohon Ampun. ampun. Ayatnya ada di surat Nuh. Bapak bawa HP biar tambah yakin. Dibuka sekalian. Nah, saya yakin. Yakin ya? Yakin. Kelamaan. Di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Jadi mohon ampunlah kepadaku, kepada Allah. Itu perintah Pak ya. Iya, iya. Kalau perintah pasti dikasih bonus. Iya. Dikasih apa namanya? Reward. Reward. Iya. Dikasih Pak. Apa rewardnya ya Allah? Kalau saya mohon ampun kepadamu ya Allah,
ada 5. Tapi yang paling utama Yang nanti utama Bapak, aja, yang yang utama Bapak dikasih oleh Allah, kata Allah akan dilipat gandakan, akan diperbanyak, akan diberikan yang berlipat ganda, apa namanya kata Allah? Amwal, harta. Sebetulnya ada 5, tapi yang utama Bapak pasti satu itu. Diperbanyak. Bahasa di dalamnya Al-Quran itu bukan diberi. Bukan diberi. Iya. Wayumditkum itu bertambah. Jadi ditambah, bukan diberi. Kalau diberi bisa sekali doang. Iya. Nah, janji Allah kalau kita mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan harta kita. Nanti dibuka Pak ya di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Begitu Pak Haji. Nah, maunya saya di RDAY Bapak dikasih, udah Bapak pegang aja. Di RDAY Bapak dikasih sifat yang 18. Nah, mau saya yang pertama kan Bapak harus nerima takdir Tuhan. Jadi Bapak terima dulu takdir Tuhan. Utang 3 miliar, banyak sama vendor, bahkan yang ini 1 miliar, itu diterima dulu. Nah, yang kedua mau saya Bapak paksain sholat tobat dari maghrib sampai isya. Gimana caranya? Yang 18. Nah, kira-kira ini dari yang 18, yang mana yang dominan nih? Coba. Dari sifat 18, yang dominan yang mana tuh? Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5? Atau yang mana coba dari yang mana? Kalau saat ini ada beberapa Pak Haji, Ada berapa coba? termasuk nomor 15 dendam. Ya. Kan begitu pasti ada dan susah saya hilangkan karena sakit hati betul dalam hati. Dananya itu kita nggak tahu kemana-mana, terus saya yang di ini gitu loh, maksud saya dituduh dibawa orang lari gitu Pak Haji, kabur. Padahal Gitu. gue gak make. Make yang Tapi gitu. gue dicurigain gue yang bawa. Maksudnya kan saya ngenalkan, saya kayak pelantara gitu Pak Haji. Nah, termasuk saya yang dituntut gitu maksudnya. Padahal dia tahu ini orang ini yang punya ini, bahwa bukan saya yang make. Tapi katanya kan karena kalau bukan lewatnya Bapak, kalau bukan lewat Bapak kan saya nggak kenal katanya gitu. Jadi saya bilang ini saya tanggung jawab. Nah itu rasa-rasa seperti itu, dendam, terus jengkel mungkin Pak Haji, termasuk itu, gelisah. Ya kalau sedih pastilah sedih. Kalau saya curhat sama istri, alhamdulillah istri saya sering itu untuk sedekah ke sini lewat transfer Pak Haji, karena beliaunya belum sempat ke sini kan sibuk juga yang ngurusi anak. Kebetulan anak saya juga di pondok pesantren, jadi kadang kita ngasih makan di pondok pesantren juga, sedikit-sedikit rezeki dibagi-bagi. Ada berapa item tuh yang dilanggar tuh dari 18 yang dominan? Selain dendam apa aja coba? 1, 2. Ada berapa item? Dendam, jengkel, terus sedih. Ya 3 itu yang paling anu Pak Haji. Kadang saya tidur kayak di sebelah ini, saya tidur di mes itu masih aja kadang sedih gitu kan. Begitu. Apa yang Bapak sedihkan? Sedih mikir ya begitu, mungkin belum menerima Pak Haji. Dalam arti kenapa nasib saya seperti ini kan begitu. Pak, kalau Bapak nggak kelilit utang, bakal nggak ketemu saya? Tidak mungkin Pak Haji. Nah, jadi Bapak jangan disalahin. Iya Pak Haji. Yang disalahin saya aja, Haji Susanto. Karena doa saya tiap malam berdoa biar Bapak kelilit utang. Karena kalau nggak kelilit utang, Bapak nggak akan ketemu saya. Janganlah Pak. Buat apa hidup diseselin? Tidak ada. Hidup ini adalah sesuatu yang dari Allah yang indah. Coba mana lagi selain dendam? Dendam, sedih, jengkel itu Pak Haji. Ya. Ya mungkin kayak nomor 2 juga Pak Haji, kayak gelisah gitu mungkin. Ya.
Itu masuk juga itu. Ada 5. Ya ada Pak Haji. Anggaplah 5 ya. 5 gitu Pak Haji ya. Mau saya, bisa gak Bapak yang 5 sholat tobatnya 10 kali sholat tobat. 1 misalkan nomor 2 tuh gelisah, sholat tobatnya 10 kali. Dalam satu 10 kali. Ya, Dalam satu hari. Pak Haji. ya. Insya Allah. Dendam 10 kali. Terus mikir 10 kali. Jadi 5 kali 10 50. Plus yang dari maghrib sampai isya 18. Jadi 68 sholat tobat. Dan ini udah dipraktekin sama penulis buku Magnet Rezeki, namanya Pak Nasrullah. Dia sholat tobat 57 kali sholat tobat, cair 20 miliar. Nah mau saya, ini kan Bapak bukan 57 kali sholat tobat, tapi 68 sholat tobat setiap hari. Saya mau cairnya minimal 10 miliar. Amin. Bapak buat bayar utang 3 miliar, 7 miliar balikin ke saya. Amin. 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 Nah, kira-kira bisa apa enggak? Insya Allah kalau dipaksakan pasti bisa Pak Haji. Harus. Gitu. Ya, Iya Pak. ketiga, mau saya gimana caranya Bapak bisa meraktekin ilmu RDAY. Bapak pakai ilmunya RDAY, namanya ilmu sumpah serapah. Coba terangin. Ya. Jadi kita untuk menghindarkan sifat 18 itu kan banyak yang tanya Pak Haji, itu kan susah Pak Haji. Iya. Itu kan manusiawi sekali. Enggak. Itu sifat setan kata Pak Haji. Bukan sifat manusia kalau seperti itu sebetulnya. Itu Iya, godaan setan. Itu harus dibersihin. Cuman kan caranya gak bisa pelan-pelan kata Pak Haji. Kalau pelan-pelan nggak hilang-hilang. Harus dilampiaskan, harus diluapkan, harus Spontan. spontankan, dikeluarin emosinya. Bapak jengkel, dendam pada seseorang yang bawa kabur uang Bapak kan? Iya. Nah, untuk menghilangkan sifat dendam itu pada si X namanya sebut dengan marah, dengan spontan Pak Haji katakan, dengan dari hati dikeluarkan, Kejengkelan itu langsung dikeluarkan semua. dikeluarkan, Ya, tapi spontan. spontan. Itu saat itu datang mengerayut di hati kita, gara-gara kamu bikin saya dikejar-kejar oleh debt collector, saya jadi punya beban utang 3 miliar, kamu tidak tanggung jawab, sekarang saya yang tanggung jawab, saya pasti punya uang 10 miliar bulan ini. Contohnya seperti itu. Iya, iya. Jadi kan terpuaskan, Iya. dendam kita Jadi tersalurkan, terhapus lah dendam itu. terhapuskan. Jadi plong, Iya, iya. ngerti ya, plong ya. Ngerti, ngerti. Jadi plong kita. Ya alhamdulillah kemarin itu seperti itu. Istri saya sempat juga ngajari saya dalam arti begini toh ya, begini dari anunya Pak Haji saya lihat. Sudah. Ya YouTube-nya seperti ini. Jadi istri saya itu menerima dia. Menerima dia, pengen sekali ke sini supaya saya bilang nanti lain kali. Saya dulu yang ke sana karena saya terlalu emosinan mungkin saya ya karena ya kayak gitulah. Jadi makanya saya harus ketemu Pak Haji. Iya. Saya pasti ketemu ini. Kalau Bapak contohnya menjumpai yang negatif, tidak usah kita contohkan, nanti Bapak ucapkan, nyontoh negatif, sering terjadi enggak? Bapak ada orang yang bikin jengkel Bapak sumpahi negatif, kejadian kan? Pasti. Ya. Nah, tidak usah diucapkan. Nggak usah dicapin yang negatif. Yang negatif. jadinya positif. Ucapin yang positif, Positif. untuk diri kita. Kita sendiri. Sendiri. Contoh, itu Sudes, Syekh Sudes, Saya sudah. dengan di masa kecilnya nakal, ibunya nggak marah. Sudes, kalau kau mau nakal terus seperti ini, awas, besok gede kamu jadi imam Masjidil Haram.
Sampai sekarang jadi Imam Masjidil Haram. Iya, iya. Sumpah positif. Sumpah guyonan, Pak Haji kadang-kadang guyon nyampaikannya. Tapi itu kejadian, Bapak. Kejadian seperti halnya kayak Benyamin main sinetron, Iya. film Sidul Anak Betawi. Sidul Anak Betawi. Dia nyumpahin Sidul si Rano Karno. Rano Karno. Gimana sumpahnya? Dul, lo ini sudah disekolahin tinggi-tinggi jadi insinyur, masa jadi tukang oplet doang? Jadi gubernur apa? Dan bener jadi gubernur. Gubernur. Jadi gubernur. Awalnya wakil gubernur, Iya. akhirnya jadi gubernur. Sekarang juga jadi wakil gubernur. Wakil Nanti gubernur. juga pasti jadi gubernur. Iya, jadi gitu. Itu kan cuma di sinetron, nggak ada di skrip, nggak ada. Iya. Si Benyamin yang ngomong sumpahnya dia jadi gubernur, nggak ada di skripnya, nggak ada. Tidak ada. Iya. Nggak ada, itu Spontan. aja. Spontan. Makanya saya belajar itu kan di YouTube-nya Pak Haji. Apa namanya, ucapan itu ada doa gitu Ucapan loh. adalah doa. Ya, seperti itu yang Utang lunas bukan dibayar, tapi disumpahin. Agus setuju. Utang lunas bukan dibayar, tapi disumpahin. Agus setuju. Jadi utang lunas karena disumpahin. Nah, Bapak coba praktekin. iya. Kita kan kadang enggak. Ini maaf nih, jangan sampai ya, amit-amit yang baik. Anak naik motor, ban depannya botak. Kita ngomong begini, Dek, itu ban botak, nanti kamu kalau kepleset gimana? Pasti kepleset. Pasti kepleset. Kenapa ucapan itu diomong? Iya. Dek, itu motor ban depan botak. Nanti kalau kamu pakai, utang papa lunas. Ah, mantap. Nanti kalau dipakai, ada yang modalin papa 10 miliar. Dia maksa pakai. Dan benar ada yang modalin kita 10 miliar. Nah, gue setuju itu. Ini kok kepleset. Iya benar kepleset. Makanya waktu saya Fauji di 2011 yang lalu, saya ngomong, Fauji, saya ucap. Gak pernah saya ngomong begini. Hoji, awas. Kalau Hoji main air, nanti kepleset. Bener kepleset anak saya. Yang rugi kan saya juga. Kenapa itu diucap kepleset? Janganlah sumpah serapah kita ucapin yang positif untuk kebaikan kita. Bukan untuk kebaikan orang loh. Ya. Coba ulangi lagi biar greget. Ada yang bikin jengkel Bapak. Apapun bentuknya, tetangga. Sebutlah namanya. Siapa saja. Siapa saja. Sidul. Dul, lo bikin marah gue ya. Bikin jengkel gue. Gue pasti punya uang 10 miliar bulan ini. Itu aja. Lega kita. Marah tapi doanya TikTok. tektok. Balik lagi ke Balik ke kita. Iya, iya. Ini nggak ada Pak, pengobatan di tempat lain nggak ada. Kalau pengobatan tempat lain nggak ada, pengobatan tempat lain ya harus action lah. Iya. Ikut seminar ini, ikut ini, nggak ngapain udah. Oke. Kita udah usia 50 tahun ke atas bos. Iya. Udah waktunya duit ngejar kita, bukan kita ngejar duit. Iya betul? Ya. Duit ngejar Ngejar kita. Saya nggak setuju. Jadi Bapak nyari apa misalkan, buat apa? Kita udah tua, udah 50 tahun ke atas. Yang ada orang kalau kita bel-bel malah kabur. Udahlah, pakai ilmunya kearifan lokal. Ilmunya kearifan lokal. Ini ilmunya Allah. Dan udah terbukti sama Syekh Sudais. Iya. Malin kundang. Malin kundang. Negatif. Negatif, disumpahin jadi batu. Udah dicoba. Contohnya udah ada. Kenapa nggak kita ganti jadi aura positif? Sumpahnya kita ganti jadi positif. Positif. Nah, maunya saya
syarat yang 3 ini Bapak harus kerjain pulang dari sini. 1, terima takdir Tuhan. 2, sholat tobat. 3, itu sumpah serapah. Berarti yang dasarnya yang nggak dikerjain Pak Haji, wajib. Itu kan ada di Al-Quran. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Itu ada di Al-Quran. Surat apa coba? Surat Setengah malam. Seperdua malam. Seperdua malam. Al-Muzamil. Coba cerita. Jadi surat Al-Muzamil Coba itu cerita. memerintahkan kita untuk 1, bangun malam. Bangunnya jam berapa? 1/2 malam. 1/2 itu jam berapa berarti Pak? 1/2-nya malam. Berarti di tengah-tengah 00. 00. Perintahnya di situ. Untuk apa? Kata Allah di surat Al-Muzamil, 1, sholat. Yang kedua, baca Quran. Kenapa harus sholat dan baca Qurannya di malam hari? Karena bacaan di waktu malam itu memperkokoh jiwa. Hati tambah mantap. Bapak tidak akan sedih. Bapak akan jadi tenang, jadi mantap. Itu kata Allah di dalam surat Al-Muzamil. Nanti lebih jelasnya, yakinkan dibuka di surat Al-Muzamil 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ayat pendek-pendek. Nah, saya juga merasakan itu, Pak. Merasakan selama saya mandi malam terus ini, terus setelah itu sholat, baru ngaji, Ya. kayak memang merasa tenang gitu loh. Beda kalau kita baca Al-Quran di siang hari sama malam hari itu. Berarti Pak Haji nggak salah merintahkannya ya? Ya, nggak salah, makanya saya kesini. Benar semua itu. Benar semua. Iya. Pak, jadi ucapan adalah doa, sabda Pak Haji itu. Iya. Saya secara pribadi alami. Anak saya, Pak, itu sejak kecil sampai gede, kakaknya walaupun sudah kuliah di kedokteran, kakaknya jadi dokter, nggak ada sama sekali keinginan untuk kuliah di kedokteran, nggak ada. Blas sama sekali. Iya. Ketemu Pak Haji di ruangan di sana, Pak Haji bilang, kakak lo jadi dokter, lo harus juga jadi dokter, punya rumah sakit. Adiknya juga harus jadi dokter, punya rumah sakit. Nggak pernah punya keinginan jadi dokter. Tahu-tahu pulang dari sini, ngubungi saya, Bah, saya daftar ke kedokteran ya. Iya deh, pikir saya apa ya, diterima kayak gitu. Nggak, secara teori nggak bakal. Hitungan manusia Iya. tidak mungkin diterima. Alhamdulillah Pak, atas ridho Allah, karomah doa anak yatim, sabdanya Pak Haji, dia mau kuliah di kedokteran, diterima tanpa tes, jalur prestasi. Kuliah. Saya cuman sabdain. Luar biasa. Saya cuman sabdain. Kan gurunya anaknya 3, anak saya 3, Iya. perempuan, laki. Anak saya pertama dokter, yang kedua dokter, ini yang ketiga kedokteran lagi. Yang laki ini udah diterima. Saya bilang, kalau gurunya anaknya dokter, muridnya harus jadi dokter. Kamu harus dokter. Alhamdulillah diterima. Alhamdulillah. Saya kadang suka begitu, makanya saya sabdain, Bapak pasti lunas. Iya. Amin, amin. Pasti lunas. Tapi yang 3 kerjain dulu. Iya. Kenapa mesti ada kata tapi? Iya dong. Iya, Pak. Insya Allah. Yang 3 mesti dikerjain. Yang 3 apa coba? Ingat-ingat. Sumpah serapah, Ya. terus apa itu? Yang kayak Menerima takdir takdir Tuhan. ya, Yang menerima takdir pertama. Tuhan. Nah, terus sholat apa namanya? Tobat. Taubat.
Kalau nerima takdir Tuhan ada ayatnya gak Kang Nur? Ada. Yang tadi hadis qudsi tadi Pak Haji. Hadis kursi. Iya, Apa ayat Quran, Yang ayat saya- hadis kursinya apa? saya baca tadi itu. Ini ada nih Pak ayatnya Al-Qur'an. Coba. Aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Tak bacakan sekalian ya, nanti biar. Wah, gak kebuka tadi. Soalnya ada hadisnya Pak, sayang kan? Iya. Kalau Bapak nggak percaya, aduh sayang. Simple kok. Ini kita utang pengen lunas malah ikut multi level marketing. Ikut usaha ini. Ikut usaha ini. Ikut bisnis ini. Ikut bisnis ini nggak usah lah. Udah ikut ini aja ilmunya kearifan lokal. Ilmunya Allah aja. Menerima takdir Tuhan. Jadi Bapak gimana caranya? Paksain. Pasti lunas. Amin. Saya baca ya, Pak. Ya. Sesungguhnya aku ini Allah. Tiada Tuhan selain aku. Nggak ada di Ya. luar. Barang siapa yang tidak bersabar atas cobaanku, tidak bersyukur atas segala nikmatku, serta tidak rela terhadap keputusanku, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit dan bumi dan mencari Tuhan selain aku. Itu hadis kuncinya begitu. Jadi kita harus terima, kita harus rela dengan keputusan Allah. Iya. Pak, kalau Bapak nih sekarang nih di RDAY Riyadoh atau lagi nginep di sini. Bapak sholat tuh di masjid. Lagi sholat, ada yang bersihin masjid karpetnya, namanya Ari, yang gemuk orangnya, bapak-bapak gemuk. Bapak diusir sama dia. Pak, permisi ya Pak, mau divakum. Kira-kira Bapak kesel gak? Orang lagi sholat diusir. Iya Pak Haji. Ada namanya Ari, Pak Ari namanya Ari gendut. Iya, iya. Bapak, nanti diusir sama dia pasti. Nah, mau saya, itu kan gak boleh kalau kita kesel sama bapak itu, si Pak Ari itu yang gendut putih. Iya. Itu namanya kita punya sifat busuk. Hati kita busuk. Percuma kita sedekah, Iya. tahajud, Iya. baca Quran. Orang hatinya masih busuk. Harusnya Bapak terima. Oh iya, maaf ya Pak, maaf ya, maaf ya. Kita harus rela dengan keputusan Allah. Iya. Pak, kalau Bapak nih sekarang nih di RDAY Riyadoh atau lagi nginep di sini. Bapak sholat tuh di masjid. Lagi sholat, ada yang bersihin masjid karpetnya, namanya Ari, yang gemuk orangnya, bapak-bapak gemuk. Bapak diusir sama dia. Pak, permisi ya Pak, mau divakum. Kira-kira Bapak kesel gak? Orang lagi sholat diusir. Iya Pak Haji. Ada namanya Ari, Pak Ari namanya Ari gendut. Iya, iya. Bapak, nanti diusir sama dia pasti. Nah, mau saya, itu kan gak boleh kalau kita kesel sama bapak itu, si Pak Ari itu yang gendut putih. Iya. Itu namanya kita punya sifat busuk. Hati kita busuk. Percuma kita sedekah, Iya. tahajud, Iya. baca Quran. Orang hatinya masih busuk. Harusnya Bapak terima. Oh iya, maaf ya Pak, maaf ya, maaf. Iya, iya, iya. Begitu. Iya. Ini kita enggak. Saya lihat tuh tamu-tamu RDA lagi pada tidur, kalau dibangunin pada kesel. Nggak boleh. Itu kan malaikat Pak. Iya. Bukan malaikat pencabut nyawa, malaikat Pembersih. pembersih. Itu jadi orang lagi pada itu divakumin sama dia. Begitu. Dulu waktu dia datang kering Pak, kurus, krempeng. Karena didoain, disumpahin nama tamu-tamu RDI, badannya gemuk sekarang. Itu dia gemuk sumpah serapah. Ya, betul ya? Namanya Ari, Pak Ari. Iya. Gendut, bom kar. Nah nggak boleh.
Oh jadi intinya apa Pak Haji? Sifat bangsat nggak boleh ada di hati kita. Sifat busuk, hati busuk nggak boleh di hati kita. Legowo. Legowo. Kita nggak tahu bakal ada apa setelah ini, nggak tahu. Iya. Kan saya tanya, lo ngimpi gak gue kasih 2 juta hari ini? Nggak ngimpi. Yang ada gue malah tekor 8 juta. Kok gitu Pak Haji? Ya karena dia support saya dong. Iya. Nggak ngimpi Pak. Bahkan saya tanya, lo tadi habis sholat duhur ngimpi gak sih? Dapat dari 2 juta? Enggak mimpi. Tadi habis asar? Nggak ngimpi juga. Nggak ngimpi Pak. Iya. Nggak ngimpi. Saya herannya bawa duit 15 juta. Nah, yang 5 juta buat bikin beli apa? Kipas angin tuh buat di kantin. Nah, ini ada 10 juta buat siapa ya? Ya udahlah, nih. Nggak ngimpi. Kita kadang suka mimpi. Iya. Kapan ya lunas? Bisa gak ya gue punya mobil? Ah, bisa gak ya gue punya? Nggak boleh lah. Iya. Terus apa lagi Pak pertanyaannya? Yang paling mendesak ini Pak Haji, mungkin saya harus bagaimana yang bulan 3 Yang 1 miliar. Yang 1 miliar itu Pak Haji. Bapak bisa gak ngerjain yang 3 ini mulai sekarang? Insya Allah Pak Haji. Mulai hari ini aja. Saya harus bisa Pak Haji. Ya, hari ini aja ya yang 3. Iya Pak. Biar fokus Bapak ngerjainnya di sini aja di mes. mes, di tempat penginapan RDAY. Iya. Soalnya kalau Bapak ngerjain di rumah keganggu. Bapak baru sholat, Allahu Akbar, istri lewat nggak pakai celana dalam. Aduh, nggak kita colek sayang, kita colek gimana? Janganlah, udah di sini aja Bapak kerjain, biar Iya, cepat. Iya Pak. Banyak kok tamu-tamu RDAY yang sukses. Iya. Kalau Bapak lihat nih, hari ini kita motong sapi untuk hajat yang 30 triliun. Hari ini potong sapi untuk hajat yang 30 triliun. Satu lagi untuk patungan. Bapak harus bisa Iya Pak. hari ini. Nah, kedua, biar cepat terkabul, Bapak sedekah subuh jangan bolong, bisa gak? Kalau Bilang sama istri kontek-kontekan. kalau istri setiap subuh Pak Haji. Ya, jangan bolong. Iya Pak Haji. Sedekah hari Jumat barokah jangan bolong, bisa gak? Insya Allah bisa. Nah, udah itu aja. Lihat hasilnya. Iya Pak. Ada lagi? Itu saya kerjakan yang dibilang Pak Haji tadi di mes. Ah. Itu kan rencana saya ngambil mes kemarin kan 2 hari Pak Haji. Ya. Sampai besok pagi. Nggak apa-apa kalau Bapak ngambil 2 hari, Bapak mau pulang ke Makassar, nggak apa-apa. Nanti dilanjutin di Makassar. Makassar bisa Pak Haji. Bisa. Manjur. Iya Pak Haji. Oh dipaksain. Nanti juga kan di Makassar ada rumah kosong Pak Haji. Nanti biar saya menyendiri dulu lah. Ya. Begitu supaya tidak keganggu toh. Fokus. Boleh. Pokoknya maunya saya yang 3 jangan dilanggar. Siap Pak Haji. Ulangi lagi, yang 3 apa? Yang 3 sumpah serapah. Terus sholat tobat. Tobat. Nah, terus 68 kali sholat 68. tobat. Iya 68 di luar yang maghrib sampai isya itu Pak Haji. Yang maghrib Maghrib Itu 18. termasuk itu. termasuk maghrib sampai isya 18 sholat tobat, maghrib sampai isya. 10. Yang 50 dari 50. subuh sampai mau tahajud. Jam 00 malam. Ya, Iya Pak Haji. bisa gak? Insya Allah Pak Haji. Harus bisa. Dan pasti bisa. Yang pertama Terus yang pertama itu begini Pak Haji, apa namanya? Mau nanya sekalian ini. Umpamanya ini yang untuk hajat kita, kan kita salat tobat ya. Salat tobat saja tidak perlu diucapkan ini atau bagaimana? Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gundah. Allahu Ya, itu. Akbar. Maksudnya disebut di terakhirnya gitu kan. Satu Satu kan gitu persatu. maksudnya. Jadi antara 2 rakaat itu kan satu ini Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gelisah. Allahu Akbar. Dari maghrib sampai isya 18 kali. Ya Pak Haji. Semua ini kan ada 8 disebut semua tuh satu-satu. Jadi tiap 2 mau sholat sebutin niatnya ini. Ya. Umpamanya yang pertama gundah gitu. Ya, Nah, itu yang kedua sampai 18. ya.
Sampai dari batas dimulai dari subuh sampai 00 jam 00 malam. Yang dendam 50 kali sholat tobat yang dendam. 10 kali sholat tobat. Yang gelisah, yang murung 10 jadi 50. Nah yang dendam, saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena saya suka dendam. Allahu Akbar, baru 1 sampai 9 sampai 10 kali. 10 rakaat atau 10 salam. 10 salam. 10 salam. Kan 2 rakaat. Iya. Bisa? Rakaat 10. Ini rakaat. pasti cepat nih. Kalau bisa minggu-minggu ini harus udah dibayar dan ada uangnya 10 miliar. Insya Allah, insya Allah. Bisa? Yang dendam saja nih. Dendam 10. Iya, dendam 10 sendiri. Kan ada 5 tadi Bapak. Kira-kira 5 kali 10 berapa? 50 kan? 50. Apalagi tadi ada tadi. Oh, berarti yang 3 saja itu. Yang 3 saja itu atau 5 saja? 5 saja. 5 saja itu. Yang lainnya tidak usah. 10-10. Yang lainnya tidak usah. Oh, begitu. Bisa? Insya Allah bisa, Pak Haji. Berarti yang 5 saja, Pak Haji ya? Ya. Yang 5 itu 10. 10-10. Ya. Berarti tiap kita umpamanya anggaplah dendam. Dendam itu 10 kali langsung dilaksanakan kan gitu. 10 berarti 10 berarti 20 rakaat. Ya, gitu. Oke. Bisa? Insya Allah Pak Haji. Praktek ya. Siap Haji. Ada lagi? Mungkin sementara itu aja Pak Haji. Ya, gampang kan? Praktek. Insya Allah. Harus ya. Yang dimulai sekarang ini yang saya praktekkan di besok apa Pak Haji? Kan sampai besok saya itu. Yang sholat. Ya nanti mulai habis maghrib, Ya. Isya 18. Iya. Habis itu lanjutkan yang Besok dia. nantinya nanti habis Isya tambah lagi, mungkin ada yang 10 yang dendam 10 Iya. Oh, bisa diantara ini umpamanya jam sampai mau tidur. sampai mau tidur ya. Iya, nanti malam ritual biasa lagi. malam. Oh iya. Mulai. Pak Nur besok jam 1 ada ketua DPR RI mau bawa bingkisan 500 anak yatim. Tolong disiapin ya. Anggota DPR RI dan Ketua Umum KBPP Polri. Ya. Ibu Dokter Evita Nursanti. Jam 1 bawa bingkisan 500 anak yatim paket sembako. Besok. Jam 1. Dokter Evita Nursanti dengan putra-putranya Dokter Reza Abdullah, Dokter Razi Abdullah beserta pengurus-pengurus KBPP Polri. Reza Abdullah. $500 bingkisan. Ya bos. Ada lagi bos? Ini lagi Pak Haji, kalau umpamanya istri juga saya harus dia harus melaksanakan juga atau bagaimana? Bos aja. Oh, saya Istri sendiri mah saja. biarin aja. Kan bos yang privat sama saya, bukan istri. Bos aja yang praktekin. Oh, berarti saya saja. Nanti kalau terkabul istri dibagi. Ya Pak Haji. Oke? Siap, Sip, Pak Haji. terkabul. Terima kasih. Amin. Ada lagi? Sementara itu aja Pak. Ya, boleh. Yuk. Panggil. Besok hari Sabtu. Oh iya bos. Sabtu. Bisa nggak diliput YouTube? 500 anak yatim bingkisan dari DPR RI. Ya bos, yuk duduk situ. Yuk bapak duduk sini. Sini. Yuk. Tinggal di mana? Pasar Kemis. Sehari-harinya apa? Showroom mobil. Punya sendiri apa join? Justru itu punya join, Oh join. pengen punya modal sendiri gitu, Punya modal sendiri. pengen punya modal sendiri. Pengen pegang mic-nya pak. Nah showroomnya bisa muat berapa unit mobil? 12.
12. Sekarang muat berapa unit? 10. Sekarang. Iya 10. Nah ini Bapak ke RDAI permasalahannya apa? Deketin mic-nya. Bapak ke RDAI permasalahannya apa kalau boleh tahu? Pengen lunas utang, pengen Utangnya berapa? di bawah 500. Utangnya di bawah 500 juta. Ya. Utangnya ke siapa? Itu sih beli aset Aset. Apa yang dibeli? kontrakan Kontrakan. Berapa pintu? 5. 5. Jadi Bapak ngambil duit dari uang showroom untuk beli aset. Ya, Jadi sekarang showroomnya goyang. goyang. Atau gimana? Bisa juga goyang. Oleng. Oleng. Penjualannya drastis Turun. turun. Harusnya bisa beli belanja ini terpaksa BPKB-nya di-factoring. Iya. Di-factoring. Kalau ada yang beli baru BPKB-nya ditebus. Iya. Namanya Niaga Factoring, Bank Niaga. Aduh si bos. Apa yang Bapak kok mau ke RDAI? Apa yang Bapak takjub dari RDAI kalau saya boleh tahu? Ya, tentang masalah sedekahnya gitu. Ya, gimana? Lihat pengalaman dari teman itu kan termotivasi. Termotivasi sama? Oh Bapak udah pernah ke RDAI? Sering. Oh sering. Dia udah privat cuma Sebelum puasa saya privat juga sama Pak Haji. Oh sebelum puasa privat. Ya alhamdulillah sekarang kan saya juga punya permasalahan utang piutang ya. Ya, Kemarin sekitar di bawah 400 jutaan. ya. Nah, alhamdulillah sekarang tinggal 35 juta. 35 juta. Iya. Iya enaknya privat begini Pak. Kita bisa ngobrolnya berdua, bertiga, nggak banyak orang. iya. Kalau kita banyak orang, kita lagi fokus. Si ini nanya, ya jadinya buyar. Nah kalau privat kita sedekah 10 juta. Ini kan kita privat nih sedekah 10 juta. Kita fokus sampai lunas kayak tadi itu yang orang Papua. 1 triliun. Sampai lunas. Kalau Bapak nanti lihat orang potong sapi hari ini, hajatnya 30 triliun cair untuk proyek. Nggak usah heran bos, 30 triliun bos. Orang korupsi 1000 triliun aja ada. Iya. Ya kan? Iya. Oh jadi Bapak yang ngasih tahu ibu Bapak ini. Iya, termasuk. Belum tetanggaan nih, deketan. Oh iya. Lokasi usahanya itu berendengan. Oh, nah ini usahanya apa? Ini usahanya apa? Saya showroom mobil dan dia las. Jasa konstruksi. Jasa konstruksi. yang saya tempoh hari. Oh jasa konstruksi. Kayak gimana gajah konstruksinya? Ya bikin kayak gitu, konstruksi baja segala macam gitu. Oh konstruksi baja. Bikin. Pabrik, Hah? bikin pabrik. Oh bikin pabrik. Iya, ini yang sekarang Pak Haji kerjain nih. Ah. Saya bilang saya bisa. Gitu. Oh bisa. Kenapa nggak dikerjain? Pak Haji nggak nyuruh. Aduh, Pak, catat Pak nomor teleponnya. Udah ada tuh Pak Diki tahu ya. Jadi kalau ada tamu-tamu RDAI nih, pengen bikin bangunan konstruksi. Kalau ada tamu RDAI pengen bikin gedung, bikin panel, bikin apa, bisa hubungi Bapak di HP nomor berapa? Coba Man, promosi Man. Coba. Bisa dihubungin ke nomor saya. Ya. 081 Mm-mm. 969 41568. Ya. Pakai ini. Ya, pakai ini. Ayo. Kalau butuh jasa konstruksi baja bisa hubungin saya ke 081 2969 41568 atas nama Abdurrahman. Terima kasih. Jadi Bapak bisa bangun apa aja? Coba pinjemin mic dulu. Bapak bisa bangun apa? Saya bisa- Pengalaman Bapak bisa bangun apa? Berapa lantai atau gimana? Saya bisa bikin konstruksi baja, bikin pabrik, terus kemudian bikin macam-macam pagar stainless, terus pagar besi tempah segala macam dan lain-lain lah ya, Pak Haji. Udah itu aja. Udah itu aja. Jadi misalkan nih ada perusahaan perumahan mau bikin pagar keliling, ada misalkan pengen bikin konstruksi 5 lantai dari baja beton, bisa? Siap, bisa. Oh, Bisa iya. banget. Itu diborong atau Bapak yang ngerjain atau Bapak yang beli bahannya atau kita yang beli bahannya atau kayak gimana biasanya pengerjaannya? Material plus semua tenaga dari saya diborong. Oh, diborong. Iya. Oh, iya.
Pokoknya bikin kandang, bisa ya, kandang kuda ya, Ah, bisa banget. kandang sapi ya, Siap, siap, kandang kerbau ya. siap. Ya, Nanti hubungin oke. saya aja. Hubungin Bapak ya. Siap. Coba hubungi di HP nomor berapa ya, namanya Bapak, ulangi lagi. Nama saya Abdurrahman, bisa di kontak nomor saya ke 081 2969 41568. Oke, sip. Yuk. Nah, yang saya tanyain nih Pak, apa yang bikin Bapak motivasi dengar pengalaman Pak Abdurrahman kok Bapak yakin? Apa yang bikin Bapak yakin? Karena keyakinan tentang sedekah itu pasti Allah pasti membalas dengan Pasti sedekah. ya. Pasti. Ya. Jadi nanti gini Pak, total jadi utang Bapak berapa? Kurang lebih 500 kurang. 500 juta. Sudah lah. Ke satu orang, dua orang, tiga orang? Banyak orang? Banyak orang. Oke. Nah, Bapak bisa gak praktekin ilmu RDAY seperti yang udah saya ajarin ke tadi yang tamunya dari Papua sama yang barusan dari Makassar. Iya. Karena hajatnya Bapak ringan, jadi Bapak harus lebih greget lagi karena ringan banget, cuma 500 juta. Kalau tadi kan 3 miliar sama 1 triliun. Yang pertama 1 triliun, yang kedua 3 miliar. Nah, ini kan cuma 500. Apa yang mesti saya kerjain Pak Haji? 1, sedekah subuh jangan bolong. 2, sedekah Jumat barokah jangan bolong. Nah, yang pertama nih yang harus Bapak kerjain. Bapak terima dulu takdir Tuhan bahwa ini semua yang udah terjadi pasti udah ditakdirin sama Tuhan. Sehingga kita bisa ngobrol. Kedua, alhamdulillah Bapak paksain dari sifat yang 18, yang mana yang dominan sifat Bapak. Yang ketiga, cuma 3 doang kok Pak. Bapak lunas karena nyumpahin. Nah, nanti diterangin sama si bos. Bos, terangin bos. Detailin. Yang pertama, bahwa apapun hajat kita, apapun persoalan kita, kalau di RDAY solusinya adalah bersihkan diri dari sifat 18. Punya di situ. Kata Pak Haji kan uang ngejar kita. Ya, gimana caranya? Caranya yaitu dasarnya apa? Dasarnya pakai surat Nuh ayat 10, 11, 12. Di surat Nuh 10, 11, 12 itu rangkumannya saja Pak. Itu Allah minta kita hadir kepada Allah untuk apa? Kata Allah, mohon ampunlah kepadaku. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Datanglah kepada Allah untuk mohon ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, pasti diampuni. Nah, apa kaitannya dengan sifat 18? Karena sifat 18 itu sifat yang tidak disukai oleh Allah dan itu sifat setan, kata Pak Haji. Tapi tamu-tamu Pak Haji bukan nyampaikan itu sifat setan. Dia sampaikan, ini kalau kita punya sifat seperti ini kan manusiawi Pak Haji. Manusia bukan begitu sifatnya, yang dikehendaki Allah bukan seperti itu. Maka kalau kita ada di dalam diri kita seperti itu menjadi penghalang hadirnya rezeki. Ya, maka kita harus bersihin. Allah juga janjiin harus mohon ampun. Apa fadilahnya ya Allah? Bonusnya ya Allah, rewardnya ya Allah kalau saya mohon ampun. Dijanjiin oleh Allah. Ada 5. Nanti Bapak buka sendiri aja ya, biar cepat. 1 saja yang dikatakan Allah kalau kita mohon ampun. Dan bahasanya jelas di situ. Bukan mudah-mudahan seperti sering sampaikan Pak Haji, tetapi niscaya. Niscaya aku akan tambah, akan aku lipat gandakan, akan aku perbanyak. Apa itu? Ini yang kedua, harta, amal.
amwal wa yumditkum bi amwal. Allah akan menambah apa? Harta. Di garis bawah, cetak miring, tebal, diperbesar. Apa itu? Memperbanyak, menambah. Allah menjanjikannya bukan memberi loh ya. Menambah kan? Jadi kalau sudah punya, tambah. Itu janji Allah. Syaratnya apa? Mohon ampun. Lah mohon ampun gimana caranya? Tidak sekedar istighfar, tapi ibadah yang tertinggi di ajaran Islam adalah sholat. Mi'rajnya umat Islam kepada Allah adalah sholat. Maka kita hadir kepada Allah, datang kepada Allah, mohon ampun dengan cara sholat tobat. Maka Pak Haji ngajarin sholat tobatnya yang 18 itu dikerjakan di waktu antara maghrib sampai isya. Terus langsung sholat tobat terus. Iya. Sholat terus. Ada hadisnya, coba. Jadi yang hadis sholat antara maghrib sampai isya itu hadisnya sholat hanya sebetulnya 6, tapi Pak Haji melipat gandakan 3 kali, 18 semuanya. Sunahnya 6 ada, tapi intinya sholat antara maghrib sampai isya itu keterangan hadisnya itu adalah sholat untuk introspeksi. Sholat introspeksi dari bangun tidur sampai mau maghrib tadi. Disunahkan untuk sholat sunnah. Itu enggak dihitung Awabin. nominal rakaat, yang penting waktu azan isya selesai. Kalau hadisnya 6, tapi Pak Haji mintanya 18 itu diselesaikan 18 karena rakaat maksudnya. 18 salam. 18 salam. 18 salam itu diniatkan satu persatu, mulai dari sifat gundah. Nah, mulai gundah itu diniatkan setiap rokaat kita niat, saya niat sholat sunat tobat 2 rokaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. Jadi biar luntur sifat gundah yang ada di diri kita. Itu. Biar luntur. Untuk membuka tadi, biar menghadirkan pintu rezeki yang 2 rakaat salam, 2 rakaat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai ke yang 18 muka suntuk. Kalau itu 36 rakaat berarti 36 rakaat. Dapat 18. Kalau satu rakaat, satu salamnya katakan 3 menit lah, yang sudah lama. Kalau suratnya bebas ya. Suratnya kalau sholat tobat itu sunahnya adalah Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Sunahnya. Tapi kalau Al-Kafirunnya hafalnya tidak melekat, nanti nggak selesai malahnya. Nggak ketemu lakum dinukum waliyadinnya, nggak ketemu. Iya. Itu suratnya itu terus sudah sampai selesai. Sunahnya karena itu. Tapi monggo kan bebas, yang cepet ya inna atau inna kulhu. Udah. Jadi maka di Jawa Timur kan ada imamnya susah-susah, nggak apal-apal diceletohin sama makmumnya. Kulhu aja gitu kan. Nah itu udah kulhu aja enggak apa-apa. Kulhu itu manjur untuk kita dawamkan setiap sholat kita. Lainnya setelah kita sholat sunnah di antara maghrib sampai isya, itu hadisnya kita ini seperti ibadah selama 12 tahun ibadah itu. Dan
diampuni dosa kita, hadis itu antara 50 sampai 80 Tahun. tahun. Jadi kalau kita umur 90 tahun, saya cuman 10 tahun. Yang 80 tahun Bapak gratis. Kalau baru 45, Iya. Bebas. Bebas. Jadi kita bisa top up, refund asuransi, nggak ada dosa, nggak ada. Iya. Dasar Haji Mbe. Jadi itu Bapak. Jadi kenapa kata Pak Haji rezeki uang ngejar kita? Nah kalau kita lakukan itu dan diri kita bersih, bahasa yang menohoknya Pak Haji kan, hati kita tidak boleh apa tadi? bunda, Busuk. busuk, seujon.